Di balik rimbunnya hutan Kalimantan, terdapat sebuah komunitas petani yang berjuang menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan petani. Salah satunya adalah kelompok Tani Harapan Sejahtera di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 24, Balikpapan Utara. Tim pengabdian kepada masyarakat dari Institut Teknologi Kalimantan hadir di kelompok Tani Harapan Sejahtera, membawa inovasi untuk meningkatkan produktivitas perkebunan melalui optimalisasi sistem irigasi berbasis rainwater harvesting dan pemanfaatan limbah pertanian menjadi pupuk organik cair. Sebelum adanya program ini, para petani di wilayah ini menghadapi kendala besar dalam penyediaan air untuk lahan mereka, terutama saat musim kemarau. Sumber air utama berasal dari sungai kecil yang berjarak sekitar 200 meter dari lahan. Namun, alirannya sangat minim ketika musim kemarau tiba. Untuk memenuhi kebutuhan irigasi, petani menggunakan pompa air bertenaga genset. Tetapi, penggunaannya memerlukan biaya bahan bakar yang cukup tinggi. Kondisi ini membuat para petani harus berhemat dalam penggunaan air agar tanaman tetap bisa tumbuh di tengah keterbatasan. Melihat tantangan itu, tim mahasiswa ITK memperkenalkan teknologi rainwater harvesting atau sistem panen air hujan. Air hujan dikumpulkan melalui atap pondok petani, dialirkan ke tangki penyimpanan, lalu digunakan untuk mengairi lahan. Dengan sistem ini, ketersediaan air di musim kemarau dapat terjaga dan ketergantungan pada sumber air sungai berkurang. Solusi ini sederhana, efisien, dan ramah lingkungan. Tak hanya fokus pada air, tim juga mengajak petani memanfaatkan limbah pertanian menjadi pupuk organik cair. Dengan cara fermentasi sederhana, limbah seperti sisa daun dan buah menjadi sumber nutrisi alami bagi tanaman. Hasilnya, tanah menjadi lebih subur, biaya pupuk berkurang, dan produksi meningkat. Program ini tidak hanya membawa teknologi, tetapi juga membangun kemandirian. Tim ITK juga memberikan pelatihan agar anggota kelompok Tani Harapan Sejahtera mampu merawat sistem rainwater harvesting dan mengolah pupuk organik secara mandiri. Edukasi berkelanjutan menjadi kunci agar teknologi tepat guna ini terus dimanfaatkan. Hasil nyata mulai terlihat, tanaman tumbuh lebih baik, biaya pupuk berkurang, dan ketersediaan air semakin stabil. Program ini tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga memperkuat kemandirian dan kesejahteraan petani. Melalui sinergi antara kampus dan masyarakat, inovasi sederhana dapat membawa perubahan besar bagi kehidupan petani. Program ini menjadi wujud nyata kepedulian Institut Teknologi Kalimantan dalam mendorong kemandirian dan keberlanjutan pertanian di daerah. Dari tetes air hujan yang tertampung hingga limbah pertanian yang diolah menjadi pupuk organik, semua menjadi langkah kecil menuju masa depan yang lebih hijau dan sejahtera. Bersama, kita wujudkan pertanian berkelanjutan untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Mbak atas kehadirannya di KTH kami, kelompok Tani Harapan Sejahtera. Perkenalkan, nama saya Hendy Eko Ratmanto, biasa dipanggil Pak Eko atau Mas Eko. Di dalam pengurusan kelompok ini saya selaku
bendahara juga pendamping penyuluh swadaya di 10 kelompok tani di Sungai Wain. Dulu kami itu kesulitan dalam pengairan ya, penyiraman itu masih pakai selang manual gitu. Kemudian ada yang pakai ember dikocor-kocor saat musim kemarau ya. Jadi semenjak adik-adik dari ITK ini memberi bantuan kepada kami, itu sangat membantu sekali. Sudah tidak ada kesulitan dalam proses penyiraman maupun pemupukan, karena penyiraman itu bisa dimix langsung dengan pupuk yang dibuat oleh adik-adik kemarin. Jadi sangat terbantu sekali lah. Terima kasih banyak. Kami mewakili dari kelompok Tani Harapan Sejahtera mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan dari ITK, terutama adik-adik dari ITK ini yang program pengabdian terhadap masyarakat itu sangat membantu kami dalam proses budidaya, terutama budidaya kopi. Nah, kami sudah dibantu mulai dari bibit, kemudian irigasinya, kemudian fasilitas irigasi, kemudian pupuknya, itu sangat membantu kami sekali. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Perkenalkan, saya Arif Wicaksono Septianto, saya dosen dari ITK, dari Prodi Situarmasi. Kebetulan saya juga sebagai ketua di kegiatan PKM ini. Jadi sebelumnya waktu kita survei awal itu kan untuk penyiraman pengairan di sini kan masih sangat kurang ya, karena jauh dari sungai, kemudian jauh dari pemukiman, jadi cuma mengandalkan dari air hujan gitu. Maka kita buat RWH tadi itu untuk menampung air. Kemudian dengan luas area yang kalau untuk kelompok tani ini kan 25 hektar. Nah itu kan kalau selama ini masih menggunakan pupuk kimia. Nah itu sangat di cost-nya sangat banyak mengeluarkan cost ya. Jadi kita buatkan dengan POC. Nah itu sangat mengurangi, karena dengan kalau kita lihat di sini kan limbah-limbah dari buah-buahan, sayur-sayuran ini bisa kita gunakan untuk membuat POC. Tangannya yang pertama itu kan akses jalannya. Jadi lokasi ini kan sekitar 4 kilo dari jalan. Kemudian aksesnya itu lumayan, hanya jalan tanah, belum ada jalan aspal ya. Nah, jadi ketika hujan itu udah susah banget untuk dimasuki tim Pengmas. Sebelumnya terima kasih kepada Kemendikbudristek melalui program BIMA, pemberdayaan kemitraan masyarakat atau PKM, serta kepada FPPM ITK yang telah mempercayakan kegiatan ini dan memberikan hibahnya kepada tim kami. Kemudian terima kasih juga kepada tim pelaksana dari Bu Nima dari program studi teknologi pangan, kemudian dari Bu Nisa dari PWK Perencanaan Wilayah Kota yang telah membantu tim kami sehingga kegiatan ini bisa berjalan lancar.